Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kami dari kelompok 4, Kesbes Hidroelektrometalurgi, akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Nazwa Salsabila Bedana Haryanto dengan NIM 116220035, Ade Ragil dengan NIM 116220046, Luis Nicholas dengan NIM 116220052, dan Fatih Arkan dengan NIM 116220064. Kelompok kami memiliki question, yaitu suatu pabrik pengolahan emas di Sumatera Utara didesain untuk memiliki kapasitas produk sebanyak 2 ton AU per tahun dengan kandungan AU di biji sebesar 5 gram per ton dan Ag 60 gram per ton. Pelindihan sianidasi akan dikerjakan dengan rangkaian tangki agitator dengan ukuran yang sama, yaitu diameter 7 meter, tinggi 9 meter, dengan 50 cm freeboard. Berdasarkan hasil uji laboratorium, persen ekstraksi AU dan Ag adalah 92% dan 85% untuk produksi 48 jam. Persen solid proses pelindihan sama dengan 40% dengan densitas biji emas yaitu 2,7 gram per centimeter kubik dan 80% orsai sama dengan min 200 mesh. A. Hitung jumlah air yang dibutuhkan untuk per batch proses sianidasi. B. Hitung jumlah total tangki agitator yang dibutuhkan. C. Hitung konsumsi sianida atau KCN yang dibutuhkan untuk proses pelindihan. D. Hitung karbon demand jika koefisien absorpsi karbon sama dengan 0,8 atau asumsi semua AU dan Ag terserap. Apabila menggunakan serbuk ZN, hitung jumlah teoritis ZN jika tingkat kemurniannya 84%. Jelaskan mengapa pada praktiknya dibutuhkan serbuk ZN yang lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk mengendapkan AU. Dari pertanyaan yang sudah didapatkan dapat diambil summary atau diketahuinya yaitu kapasitas pabriknya 2 ton AU per tahun, kandungan AU-nya 5 gram per ton, kandungan Ag 60 gram per ton, agitatornya diameter 7 cm, tinggi 9 cm, dan freeboard 50 cm, persen solid pelindihan 40%, densitas biji 2,7 gram per centimeter kubik, ore size-nya min 200 mes, hasil uji lab persen ekstraksi AU 92% dan Ag-nya 85%, lama produksi 48 jam. Untuk soal nomor satu, yaitu menghitung masa biji per batch, yaitu pertama-tama harus dicari masa bijinya terlebih dahulu. Masa biji diketahui dapat dicari dengan kapasitas produksi dibagi dengan kandungan emas, yaitu 2 ton AU per tahun dibagi 5 gram per ton, menghasilkan 0,4 gram per 0,4 gram per tahun atau 400.000 ton per tahun. Kemudian menghitung jumlah batch per tahun, yaitu waktu selama 1 tahun dibagi waktu produksi. Waktu selama 1 tahun yaitu 365 hari dibagi 24 jam dibagi di 365 hari dikali 24 jam, kemudian dibagi 48 jam, menghasilkan 182,5 batch per tahun. Kemudian dicari lagi masa biji per batch, yaitu masa biji yang sudah dihitung sebelumnya, dibagi jumlah batch per tahun, yaitu 400.000 ton per tahun, dibagi 182,5 batch per tahun, menghasilkan 2.191,8 ton per batch. Kemudian dicari lagi banyak air yang dibutuhkan, yaitu masa larutan, sama dengan masa biji dibagi persen solid, yaitu 2.191,8 ton per batch dibagi 40%, menghasilkan 5.479,45 ton. Kemudian banyak air yang dibutuhkan yaitu masa larutan dikurangi masa biji, yaitu masa larutannya 5.479,45 dikurangi masa bijinya yaitu 2.191,8 ton per batch, menghasilkan 3.287,65 ton air. Baik, saya ingin melanjutkan terkait dengan pertanyaan kedua, yaitu jumlah tangki agitasi yang dibutuhkan pada proses pelindian ini. Cara perhitungannya itu kita harus mengetahui volume larutannya terlebih dahulu. Volume larutan ini terdiri antara biji dan air yang dicampur dalam satu larutan yang sama. Nah, cara mencari volume larutannya itu adalah masa biji per masa jenis biji tersebut ditambah dengan masa air per masa jenis dari air yang kita pakai. Nah,
Massa biji yang digunakan itu 2.191,8 ton dibagi massa jenis 2,7 gram per sentimeter kubik plus 3.287,7 ton per 1 gram per sentimeter kubik. Nanti akan dikonversi terlebih dahulu menjadi gram, dari ton ke gram dikali dengan 1 juta, menghasilkan 811 juta 777 sentimeter kubik ditambah dengan 3.287 juta 650.000 sentimeter kubik yang nantinya akan menghasilkan volume larutan 4.099.427.777 sentimeter kubik, atau kita konversikan ke meter kubik itu menjadi 4.099,47 meter kubik. Nah, oleh karena itu nanti kita dapat mencari banyak tangki yang diperlukan dengan menghitung volume larutan per volume tangki. Volume tangki tadi sudah diperhitungkan terlebih dahulu dengan mencari PR kuadrat dikali dengan tinggi dan dikurang tingginya dengan tinggi dari freeboard itu sendiri, menghasilkan volume tangki 3.326,95 meter kubik. Untuk banyak tangkinya nanti rumusnya itu volume larutan dibagi volume tangki 4.099,47 dibagi 326,95 menghasilkan 12,53, atau kita bulatkan menjadi 13 tangki. Untuk konsumsi sianida yang kita gunakan sendiri itu caranya dengan mencari jumlah emas dan perak yang terekstraksi per batch-nya. Poin pertama yaitu total emas di biji per batch, yaitu cara menghitungnya dengan menghitung massa AU, yaitu kandungan AU dikali massa biji 5 gram per ton dikali 2.191,8 ton menghasilkan 10.959 gram atau 10,959 kilogram. Untuk total perak di bijinya sendiri per batch itu kandungan perak dikali massa biji yaitu 60 gram per ton dikali 2.191,8 ton menghasilkan 131.508 gram atau 131,508 kilogram. Untuk emas yang terekstraksi sendiri itu cara menghitungnya adalah persen ekstraksi AU dikali dengan massa AU sama dengan 92% dikali dengan 10.959 kilogram menghasilkan emas yang terekstraksi sebanyak 10,08 kilogram. Untuk perak yang terekstraksi sendiri, cara menghitungnya itu sama dengan persen ekstraksi perak dikali dengan massa perak itu sendiri, yaitu 85% dikali 131,508 kilogram, menghasilkan massa perak yang terekstraksi yaitu 111,79 kilogram. Untuk mencari rasio molar KCN itu dengan kita melihat reaksi yang terjadi 4AU, 8 KCN plus O2 plus 2H2O menghasilkan 4 AuCN2 atau orosyanid plus 4 KCN. Nah, perbandingan AU dan KCN di sini kita bisa lihat 4 AU plus 8 KCN. Oleh karena itu perbandingan 4:8 yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut dapat terjadi. Nah, 4:8 ini sama dengan 1:2. Jadi, tiap 1 molar AU yang diekstraksi membutuhkan 2 molar KCN untuk dapat mengekstraksi AU itu sendiri. Sama dengan AG, 4AG plus 8 KCN plus O2 plus 2H2O menghasilkan 4 AgCN2 plus 4 KCN. Sama perbandingannya itu 4:8 atau 1:2. Untuk konsumsi KCN pada AU dan AG, cara mencarinya yaitu dengan mencari konsumsi KCN untuk emas dan perak itu sendiri, yaitu sebelumnya kita sudah mengetahui AR dari AU dan AG. Untuk AR AU 197 gram per mol dan untuk AG 108 gram per mol. Untuk mol AU cara mencarinya itu dengan gram AU terekstraksi per AR dari AU sama dengan 10,08 kilogram per 197 gram per mol sama dengan 10.080 gram per 197 gram per mol menghasilkan mol AU yaitu 51,21 mol. Untuk mol AG, gram gram AG terekstraksi per ARAG yaitu 111,79 kilogram per 108 gram per mol sama dengan 111.790 gram per 108 gram per mol menghasilkan mol AG sebanyak 1.035,09 mol. Untuk
Mol totalnya itu dengan menambahkan antara mol AU dan mol AG yaitu 51,21 ditambah dengan 1035,09 menghasilkan mol total 1086,3 mol. Untuk total mol KCN yang dibutuhkan itu karena tadi perbandingannya adalah 1:2 antara AU AG dengan KCN yang dibutuhkan, maka untuk mol AG yang kita gunakan itu dikali 2 antara mol AU dan mol AG. Jadinya 2 dikali 1086,3 mol menghasilkan 2172,6 mol. Untuk konsumsi sianida pada saat proses pelindian itu cara menghitungnya dengan menghitung mol KCN dikali dengan molekul massa relatif KCN yaitu 2172,6 mol dikali dengan 65 gram per mol. Eh, Menghasilkan 141.219 gram atau kita konversikan ke kilogram menjadi 141,219 kilogram. Proses selanjutnya adalah proses carbon demand, di mana untuk menghitung carbon demand itu diperlukan beberapa tahap perhitungan, yang dimulai dari menghitung kebutuhan karbon terhadap emas. Dengan rumus massa emas terekstraksi dengan nilai 10,959 dikali koefisien karbon dengan nilai 0,8 menghasilkan 8,77 kilogram. Langkah berikutnya adalah menghitung kebutuhan karbon terhadap perak, yang dimana dengan rumus massa Ag terekstraksi dengan nilai 131,508 kilogram dikali koefisien karbon dengan nilai 0,8 menghasilkan 105,21 kilogram. Untuk menghitung total karbon, diperlukan penjumlahan antara kebutuhan karbon terhadap emas dengan kebutuhan karbon terhadap perak. Dengan nilai kebutuhan karbon terhadap emas adalah 8,77 kilogram ditambah kebutuhan karbon terhadap perak dengan nilai 105,21 kilogram, maka diperoleh total karbon senilai 113,98 kilogram. Oke, baik. Selanjutnya ada jumlah teoritis ZN. Jadi jumlah teoritis ZN ini pertama itu kita mencari mol ZN-nya, di mana mol ZN ini merupakan mol AU plus mol AG per 2, sama dengan 51,21 tambah 1035,09 per 2. Kita dapatkan mol ZN-nya itu sebesar 543,15 mol. Selanjutnya kita mencari massa ZN murni, yaitu massa ZN per kemurnian, sama dengan mol ZN kali AR ZN per kemurnian. Didapatkan sama dengan 543,15 kali 65 per 84%, sama dengan 35,3 per 84%. Kita dapatkan hasil 42,02 kilogram. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa praktiknya dibutuhkan jumlah ZN yang lebih banyak untuk mengendapkan AU. Jadi untuk mengendapkan AU, jumlah serbuk ZN yang dibutuhkan melebihi jumlah teoritis itu dikarenakan ada pertama adanya reaksi samping yang terjadi, di mana serbuk ZN akan bereaksi dan membentuk endapan ZNO. Akibat adanya reaksi atau kontak dengan oksigen, adanya ZNO akan menimbulkan lapisan pasif sehingga menghilangkan fungsi ZN dalam pengendapan AU atau G. Kedua, efisiensi reaksi yang terjadi. Pada saat proses pencampuran, larutan dan serbuk ZN bisa saja tidak terlarut secara homogen. Hal tersebut mengakibatkan perlunya penambahan ZN berlebih. Ketiga itu pelarutan ZN. Adanya ZN yang tidak bereaksi dengan orosianid atau argentosianid mengakibatkan jumlah ZN yang lebih dari jumlah teoritis. Dan terakhir, adanya logam lain. Penambahan serbuk ZN dapat bereaksi dengan logam lain seperti Cu, Fe, dan Mg, sehingga mengurangi efisiensi pengendapan AU atau Ag, namun namun menambah jumlah penggunaan serbuk ZN. Iya. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.